Oke, kalau kita melihat ini, bener saya ke pertanyaan itu tadi aja tuh. Ahok sendirian, bener nggak sih nggak ada lawan? Nggak ada lawan yang lagi berani nih. Kalau Mbak, saya ke Mbak Ratna dulu deh. Benar nih Mbak, nggak ada lawan yang berani untuk menyaingi Ahok. Saya nggak ada lawan ini katanya Ahok. Saya pikir itu klaim yang terlalu dibesar-besarkan ya, dan nggak baik, nggak sehat. Nah, kalau klaim ini belum apa-apa udah dimunculkan karena kita mau pilgub ya, jadi tidak boleh sampai nanti mentok akhirnya cuma satu calon, itu juga bahaya ya kan. Jadi nggak klaim yang dibesar-besarkan yang menurut saya justru bahaya buat pilgub itu Tapi sendiri. kan pertanyaannya gini Mbak Ratna, kalau memang kata Mbak Ratna dibesar-besarkan, tapi sampai sekarang nyatanya baru Ahok kok yang resmi deklarasi saya akan maju. Yang lain, partai lain belum ada yang berani. Ya iyalah, dia kan yang malang melintang di Jakarta. Kepedeannya tuh ya iyalah, pastilah. Tetapi kayak dulu juga waktu Pak Jokowi datang ke Jakarta, siapa yang kenal dia? Nggak ada. Waktu Ahok juga kan gitu juga. Tapi dengan kepedeannya artinya dia memang punya kinerja yang bagus dong dengan kepedeannya itu? Enggak juga. Belum tentu ya, dia punya kemauan untuk maju, itu udah terlihat ya kan, kemauan untuk maju lagi ya. Tetapi bahwa soal kinerja itu lain hal lagi gitu. Apa kalau Mbak Ratna sendiri melihat kinerjanya Ahok deh untuk di awal periode ini bagaimana? Ya aku misalnya ya aku setuju ya orang yang tegas, keras, tapi aku butuh orang yang waras juga gitu loh. Ahok tidak waras gitu. Kalau waras kerjanya nggak mungkin bagus. Iya, Toto, bener. Gimana? Iya. Butuh orang yang waras DKI. Perdebatan kualitatifnya banyak ya. Mbak Ratna saya lihat berdebat dengan Anton Medan. Bahkan misalnya dari sisi primordial ada dua tokoh Tionghoa yang berbeda pendapat. Pak Lius dengan Anton Medan sangat keras. Ada pandangan dari setiap kasus bisa dilihat dari kacamata berbeda. Misalnya Kampung Pulau yang Mbak Ratna sering suarakan, ada juga yang menyuarakan bahwa ini keberanian seorang Ahok pertama kalinya memanusiakan masyarakat Kampung Pulau yang misalnya selama ini dianggap tidak manusiawi hidup di daerah sana. Dengan menggusurnya begitu. Selalu ada dua kacamata yang berbeda. Nah, bagaimana kemudian menilai ini dalam indikator yang lebih objektif, ada kuantifikasi? Ya di situ kita bisa membaca survei. Survei yang muncul mengatakan contoh Tapi kepuasan aku ketidakwarasan itu tidak soal pengurusan, penggusuran loh. Ya banyak hal lah. Banyak ya kinerja secara keseluruhan toh. Iya. Ya, salah satu poin contohnya. Contoh kepuasan publik. Kepuasan publik ada dua survei terbaru bulan Januari oleh CSIS dan Populi bulan Februari. Rata-rata angka antara 58 sampai 67%. Kalau pertanyaannya itu cukup baik atau tidak, mitos dalam sejarah pilkada kita, kalau di atas 70% tingkat kepuasan publik biasanya yang nggak kaki pun akan menang. Lalu kalau 50 sampai 60% sampai 70%, most likely dia masih akan berpeluang besar. 50 sampai 60% itu lampu kuning. Di bawah 50% itu biasanya incumbent akan berpeluang kalah. Itu yang terjadi pada Foke. Jadi yang saya ingin katakan, kalau ingin membaca peluang Ahok, kita bukan melihat elektabilitas, karena biasanya incumbent pasti akan bias popularitas dan elektabilitasnya juga paling tinggi ketika disurvei. Tapi tingkat kepuasan publik atau approval rating itu yang membedakan. Dulu Foke hanya berkisar di angka 45%. Jadi tidak mengagetkan walaupun di survei elektabilitas tinggi, tapi kemudian dia kalah. Artinya dari survei itu menunjukkan bahwa puas ya terhadap Ahok juga? Bisa dikatakan cukup puas. Ada beberapa kepala daerah lain seperti Risma itu mencapai angka di atas 70% misalnya. Yang kedua, faktor yang bisa dibaca survei kenapa peluang Ahok detik ini ya Mbak Ratna ya, saya belum bisa mengatakan prediksi, tapi detik ini hampir pasti Ahok menang karena tidak ada calon lawan lain yang ketika disurvei itu memiliki popularitas cukup mumpuni, atau kedua itu memiliki variabel-variabel kualitatif yang bisa menyaingi incumbent. 2012 kita lihat banyak tokoh nasional maju, tapi kemudian kenapa yang terpilih bukan calon presiden atau presiden dari PKS, bukan kemudian Faisal Basri, pengamat yang sudah jauh lebih dulu memiliki personal branding, tapi yang menang adalah wali kota Solo dan Bupati Belitung Timur yang notabene orang baru. Ada kecenderungan rasionalitas pemilih itu lebih melihat di Jakarta bahwa kalau Anda ingin mengalahkan incumbent, ingin membuat perubahan, saya tidak sekedar melihat jualan Anda, visi misi dan program Anda yang siapapun bisa membuat itu baik, tapi track record Anda apa? Nah, sayangnya dari calon yang tersisa sekarang tidak ada yang memiliki modal untuk berjualan layaknya Jokowi dan Ahok tahun 2012. Kalau kita bicara mengenai Ridwan Kamil dan Risma, kenapa dikatakan saat itu andai kata mereka maju bisa mengalahkan Ahok? Mereka punya modal sosial yang sama seperti dulu ketika Jokowi dan Ahok maju, yaitu track record dan bukti konkret ketika memimpin daerah.
Tapi bisa jadi ukuran tidak dengan 3 orang tersebut ditambah Ridwan Kamil, Tri Risma dan Ganjar Pranowo yang menunjukkan bahwa karena lihat hasil survei itu Ahok tadi saat ini dipastikan menang tadi versi Anda Detik tadi. ini apa? Anda dilakukan, Itu kemudian yang menjadi mungkin ukuran dari 3 orang itu tadi. Udah deh. Jangan deh lawan Ahok, ntar aja deh. Mungkin saja ya. Ridwan Kamil kan jelas berani mengatakan bahwa peluang saya banyak untuk yang lain. Dia bicara juga, orang mengatakan Jabar. Mungkin 2022 andai kata dia maju pun menjadi seorang cagup DKI, umurnya belum nyentuh angka 50 tahun, masih masuk kategori pemimpin muda. Resikonya terlalu besar ketika kemudian dia mengorbankan semua resiko di situ. Mungkin karena faktor itu Mbak Ratna. Jangan deh, karena faktor lain. Itu percakapannya politis banget. Mbak Ratna kurang bisa provokasi berarti. Lawan-lawan kuatnya Ahok. Jangan diklaim begitu seolah-olah begitu. Tapi itu kenyataan, faktanya begitu kok Mbak Ratna. Faktanya begitu, tiba-tiba 3 orang yang punya nama besar, kuat. Tapi tidak mungkin karena nantilah Ahok sangat kuat bukan karena itu. Ketemu Pak Jokowi. Iya, pasti ada deal-deal tertentu begitu kan. Udahlah, itu rahasia umum, itu nggak usah kita beberkan. Nanti kita akan semua juga udah tahu. Mungkin nanti Mas Andika akan mencoba menganalisa dari kacamata di tengah luar nanti ya. Kita jeda sejenak. Kabar Petang akan kembali sesaat lagi. Kita kembali perbincangan di Kabar Petang. Saya ke Mas Andika. Benar nggak sih tadi Rizky bilang tadi sebelah sana mengatakan bahwa ini ya sudahlah Ahok sajalah karena memang sudah sangat kuat ini Ahok, akhirnya Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, Tri Risma mundur. Apakah sesederhana itu melihatnya? Satu sisi pandangan tersebut bisa dibenarkan ya karena memang yang paling besar kansnya incumbent untuk bisa menang lagi. Ya kan? Namun belum ada calon sekarang Mas, baru bakal calon semua. Dan tentu untuk memprediksi apakah yang menang akan Ahok, menurut saya juga agak terlalu prematur karena belum tentu wakilnya siapa. Faktor wakil gubernur, calon wakil gubernur juga menentukan preferensi pemilih. Bisa jadi dia memilih Ahok, tapi ketika wakilnya siapa yang nggak disuka nggak jadi milih Ahok. Gitu. Jadi kita tunggu nanti. Itu kan kalau di bawah hasil surveinya di bawah 50. Tadi kan kepuasannya sudah sampai 50 ke atas, wakil ya udah nggak penting lah. Faktor wakil menurut saya juga masih tetap penting ya, Mas. Yang kedua, kalau incumbent bisa saja menang besar ya, karena memiliki akses terhadap birokrasi, akses terhadap APBD, akses terhadap fasilitas daerah, dan memang kalau kita lihat tren dari pilkada serentak, petahana 96 dari 144 pilkada serentak menang semua. Jadi semakin petahana. kecil sekitar 70% petahana yang maju di pilkada serentak 2015 kemarin menang. Nah pertanyaannya, apakah tren di level daerah itu bisa dipetakan juga di tren di Jakarta DKI. ini? Saya agak pesimis. Yang pertama, politik ibu kota ini menarik, Mbak. Tidak bisa disamakan dengan politik lokal di daerah. Kenapa? Tesisnya Pak Profesor Gumilar menarik, mengatakan bahwa Jakarta ini the big village. Walaupun pasak-pasak modernisasi ini kencang ya, hadir urban karakteristiknya, namun denyutnya itu tetap kampung, the big village. Nah jadi belum tentu rasionalitas itu mendrive pemilih untuk memilih menentukan siapa gubernurnya gitu. Artinya tingkat kepuasan kinerja yang udah hampir 70% tadi tidak akan berpengaruh besar. Bisa jadi berpengaruh untuk saat ini, namun politik itu dinamis dan melihat sejauh mana ya daya perubahan yang mampu dihadirkan oleh saingan Ahok nanti lebih besar, dan itu bisa jadi juga berbalik. Kepuasan itu kepuasan siapa? Kan yang tidak puas kita nggak pernah ditanya. Mirip seperti 2012 ketika Foke ya dikatakan kebijakan Foke itu dicintai masyarakat, namun aroma perubahan yang dibawa oleh Jokowi sangat besar dan itu merubah semuanya gitu. Tidak, saya agak berbeda. Soal hormat, saya hanya ingin meluruskan bagaimana cara kita membaca sebuah kajian. Saya tadi sudah jelaskan berbeda apa yang terjadi pada bacaan survei menjelang pilkada 2012 dengan yang terjadi sekarang. Survei elektabilitas Foke dulu sangat tinggi, sama dengan seperti apa yang kita lihat pada Foke sekarang. Jaraknya sama, di atas bahkan 50%. Bukan maksud saya rentang waktu, rentang waktunya ada yang setahun sebelum, ada yang 6 bulan sebelum, ada yang 3 bulan sebelum. Kita kan baru bisa tahu setahun sebelum karena kita baru bicara Februari sampai Februari ya 2016. Tapi yang bisa saya katakan, poin utama dari setiap survei terhadap incumbent itu bukan elektabilitas karena pasti bias populer, tapi tingkat kepuasan publik tadi. Dan apa yang dicapai oleh Foke dengan Basuki Cahayapurnama ini berbeda. Itu yang menyebabkan saya berani menyimpulkan bilang kepuasan yang mana dulu? Kepuasan yang mana? Masyarakat yang kalau mana? survei kan representasi masyarakat Jakarta itu jelas. Yang kedua, yang tidak puas itu pun kan survei itu
menyentuh berapa persen rakyat. Itu sekarang, ada pertanggungjawabannya, Mbak Ratna. Saya Sekjen Perubahan Survei Opini Publik, saya bertanggung jawab. Lembaga surveinya metode ngawur, bukan lembaga survei ngawur, tetapi ada penjelasan apa yang jadi pertanyaan Mbak Ratna. Itu jelas, representasi 400 responden, walaupun sangat kecil, tetapi itu mencukupi 4,9%. Representasi dari populasi masyarakat Jakarta. Mereka ini kita bicara statistik. Dengan apa? Ini kita bicara statistik, Mbak Ratna. Kita menggunakan penggunaan sampel yang sudah bisa dikategorikan itu valid atau merepresentasikan masyarakat Jakarta dengan tingkat toleransi 4,9%. Kecuali Mbak Ratna kepuasannya di mana? Di segi apa? Nah, ya, ukuran mana? Ukuran apa? kepuasan Saya tidak apa? bicara faktor kualitatif, tapi ketika ditanyakan Anda puas atau tidak, jelas bisa dibuktikan secara valid. 67% dalam survei CSIS itu menyatakan puas misalnya. Bahwa kemudian kita bisa menggali lebih jauh melalui riset-riset kualitatif, puasnya di mana, tidak puasnya di mana, kita butuh survei yang lain. Itu kita bicara hal yang berbeda. Saya harus meluruskan riset terlebih dahulu. Artinya Mbak Ratna, survei mengatakan orang-orang yang tidak puas seperti Mbak Ratna, ternyata secara nominal jumlahnya tidak besar. Saya belum tentu nggak puas loh. Kenapa itu tidak menjadi mayoritas dan dominan? Saya nggak menakutkan ya. Nanti dulu. Saya tuh nggak menakutkan toh. Yang menakutkan itu adalah rakyat kecil yang nggak puas. Ya, rakyat kecil, ya, jangan pernah anggap kecil. Ini klaim Mbak Ratna. Jangan pernah anggap enteng rakyat kecil yang tidak bersuara. Tapi jangan juga mengklaim rakyat kecil ketika Mbak Ratna ini tidak bukan, bisa saya nggak mengklaim rakyat kecil, saya nggak mewakili rakyat kecil. Tidak ada sama sekali kalimat atau riset yang menunjukkan bahwa ini tidak merepresentasikan rakyat kecil. Malah riset ini juga membaca bagaimana persepsi publik dari kelas A, B, C, D, dan E. Apakah saya mengatakan Ahok tidak kemudian memiliki banyak masalah? Tidak. Masalah macet itu masih dianggap bermasalah. Kriminalitas itu bisa dianggap masih memuaskan. Itu penggusuran dia itu bermasalah buat saya. Ya, itu menurut Mbak Ratna. Loh, tapi kemudian sekarang gini dalam aja, beberapa kasus, ada nggak keadilannya? Kenapa kalau selama Ahok ini penggusuran selalu rakyat kecil dan dia hadapkan dengan undang-undang, dan kalau udah undang-undang bicara rakyat tidak berdaya. Tetapi kalau kayak misalnya Pluit yang juga bermasalah, yang juga tanah negara, kalau berdebat dia nggak kualitatif berani. seperti Artinya itu, ke depan harus ada keadilan seperti itu juga kan? Orang bisa kemudian menggunakan kacamata lain. Kenapa kemudian rusun di Cipinang Besar Selatan, rusun di Jatinegara Barat yang digunakan kemudian untuk merelokasi misalnya Kampung Pulau itu tidak dianggap sebagai hal positif? Contoh itu kacamata lain harus kita hormati. Aja, maksud saya kalau ada masyarakat kecil, kalau masyarakat kecil digusur, Ahok misalnya memberikan proyek-proyek kepada kolega. Enggak. Mbak Ratna sudah bermatan itu. Tadi Mbak Ratna juga katakan itu. Ya, tetapi tempat di mana si Ahok tinggal aja itu kan bermasalah. Kelapa Gading kan bermasalah. Maksud saya paling tidak satu-satu lah. Satu punya rakyat, satu punya elit. Imbang gitu. Iya, tempat green dan sebuah mall di Kuningan itu misalnya disegel. Jangan. Mbak Ratna menggunakan satu contoh dan digeneralisasi. Saya hanya ingin memberikan contoh. Tidak bisa kita gunakan satu persatu contoh. Kemudian kita generalisir, apalagi mendikotomikan elit dengan rakyat itu berbahaya, Mbak Ratna. Ini kan bicara teknis kerja hasil yang sudah yang sudah dikeluarkan. Ini kan output dari Ahok karena incumbent memang ada hasilnya nyata. Tentu ada yang puas, ada yang tidak puas. Itu kan survei tadi kan. Ya kalau saya sih mau dibilang berbahaya mau enggak, aku menuntut keadilan dalam penggusuran misalnya. Itu kan satu aspek. Bisa loh itu. Sebenarnya yang paling menguasai tanah-tanah Jakarta itu bukan rakyat kecil loh. Kita tidak fokus bicara penggusuran ya. Kita bicara soal sosok bahwa yang akan memimpin DKI adalah ada Ahok yang sudah pasti maju. Nah, Mas Andika, ini kan kinerja nih tadi ya. Seperti inilah masyarakat paling tidak sudah mewakili kan satu persatu. Ada gambaran lah ini yang puas, ada yang seperti tidak ini puas. yang terjadi di DKI. Nah, apakah memang survei itu tadi kan satu sisi sudah bisa jadi jaminan dong, satu sisi bagi si calon, ya kan hasil surveinya bagus, puas ya dia maju. Tapi satu sisi suara seperti Mbak Ratna ada juga dong tentu yang kontra. Ini bagaimana? Ya, Jakarta ini punya stok pemimpin daerah yang banyak, yang berkualitas. Bahkan saya yakin Jakarta berhak ya dengan statusnya sebagai ibu kota mendapatkan krem de la krem, pemimpin yang terbaik, pemimpin daerah yang terbaik. Sehingga saya termasuk yang menyayangkan ketika Ridwan Kamil, kemudian Risma Harini, orang-orang terbaik itu tidak maju ke Jakarta gitu. Dengan kalau kita baca di media ya agar orang-orang terbaik tersebar di mana-mana gitu. Agar tersebar di mana-mana apa masih ada Yaksa Daud. Kalau bacaannya seperti yang antum bilang nggak masuk dong Yusril. Yang masuk tuh ya yang udah punya pengalaman di daerah udah berhasil. Ahok waktu itu masuk ke sini sama Pak Jokowi kan ukurannya daerahnya mereka masing-masing. Iya, paling tidak udah ada ukuran. Lebih besar kemungkinan untuk menang kalau punya
dia track berusaha. record daerah konkret gitu. gitu. Artinya Kalau pemimpin daerah lain kembali itu lebih kepada mungkin. pendekatan Tapi statistik, itu Mas, kan saya cukup yakin ya bahwa dengan kepuasan Ahok sekarang terhadap kebijakannya di atas kertas saat ini Ahok menang. Kalau kita lihat dengan pendekatan yang non statistik, yang sosiologis ya, yang seperti tadi saya katakan bahwa denyut Jakarta ini bagaimanapun juga masih ada isu-isu primordial, masih still working Masih dalam sangat mempengaruhi tinggi dan nggak bisa diapa-apain. persepsi dan kecenderungan sikap politik pemilih gitu. Artinya 1 tahun ke depan ketika Ahok tidak aware terhadap perilaku politik masyarakat Jakarta yang cukup unik ini dan hanya mengandalkan statistik kebijakan itu, khawatirnya ya daya perubahan yang dibawa oleh pesaing Ahok itu Yang jauh lebih besar saya- dan ketimbang aku sih ada- berharap Oke. juga media lebih fair saya ya. setuju. Media Media tuh harus menarik nih. Kenapa media? Kok jadi media? Ya, ya, selama media ini, jadi ya? come on, Saya kita sensitif semua saya juga jadi. tahu bahwa Ahok adalah settingan media, create by media. Jadi mereka juga punya kewajiban dong meng-create yang baru-baru ini gitu loh, memperkenalkan mereka, mengapakan mereka. Baru-baru ini nggak muncul. Lah, Mana? tinggal dicari kan? tinggal dicari. Dibikin untuk tidak Tapi muncul yang saya baru-barunya. sepakat begini, bahwa apa yang sudah ada di atas kertas secara statistik jangan kemudian membuat Ahok menihilkan hal-hal yang katakanlah minoritas dari sisi statistik. Saya sepakat ada beberapa gaya komunikasi yang seakan-akan tidak membuka ruang dialog seperti apa yang disuarakan oleh Mbak Ratna begitu. Mungkin suaranya tidak mayoritas begitu kan. Tapi hal-hal ini kemudian juga menurut saya harus menjadi sebuah catatan. Oke, Karena baik. kepemimpinan seorang gubernur DKI Tapi kalau itu dilihat gini bukan ya, hanya oleh masyarakat Jakarta. Orang tapi melihat secara permukaan nasional. sukses ya. Oh iya berhasil. Teman saya atau sahabat saya baik puji-puji Ahok. Rat emang harus seperti Ahok. Gak banjirat setiap minggu dikeruk. Begitu itu saya bilang saya terus ngeliatin aja ya memang orang menilainya kan dari gitu-gituan. Ya, memang. Tetapi begitu banjir terus dia maki-maki juga gitu. Oke, baiklah. Yang pasti kita akan Maksud menunggu saya, siapa. kalau Ahok jangan-jangan mau berdialog dengan Mbak Ratna. Oke, mungkin waktu dia- sudah habis. Saya sekali waktu kita terbatas. Saya jelas kita akan tunggu siapa yang nanti berani kehadiran muncul, Ahok ya. ya. Iya, iya. Yang akan berani muncul nanti. Kalau tentang masih akan kami lanjutkan lebih usai jeda sesaat lagi.